Dunia bawah tanah Meksiko berguncang saat dentum peluru memecah sunyi perbukitan Jalisco. Di kompleks eksklusif Tapalta Country Club, operasi yang semula dirancang untuk penangkapan senyap berubah menjadi baku tembak terbuka. Targetnya bukan sosok sembarangan, ia adalah Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Nama yang menjadi simbol bangkitnya kartel paling agresif di Meksiko, Kartel Jalisco Nueva Generación atau CGNG. Kartel yang selama lebih dari 1 dekade menjelma menjadi mesin bisnis narkotika lintas benua. Saat itu, operasi penangkapan yang dipimpin oleh pasukan khusus Meksiko dengan dukungan intelijen Amerika Serikat bergerak cepat menuju lokasi persembunyian. Kontak senjata tak terhindarkan. Beberapa anggota CGNG tewas di tempat dan 2 tersangka ditangkap. El Mencho dilaporkan mengalami luka berat usai berhasil ditaklukkan. Ia kemudian diterbangkan menggunakan helikopter militer menuju Mexico City untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayang, nyawanya tak tertolong dan El Mencho dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Negara bersorak singkat, namun jalan-jalan segera dibalas bara. Pengumuman kematian yang diikuti oleh informasi penetapan hadiah 15 juta dolar atau setara 250 miliar rupiah atas kepalanya memicu gelombang balasan kekerasan yang sangat luas. Mulai dari memblokade jalan dengan kendaraan terbakar, pembakaran fasilitas umum, hingga bentrokan bersenjata di berbagai wilayah. Puluhan personel keamanan gugur saat bentrokan dan beberapa negara bagian menetapkan status siaga tinggi. Sejak berdiri pada 2009, CGNG tumbuh bak korporasi raksasa dengan struktur komando, logistik canggih, dan jejaring distribusi yang menembus perbatasan Amerika Serikat hingga pasar global. Otoritas Washington menempatkannya sebagai ancaman utama dalam krisis opioid dan narkotika sintetis. Di dalam negeri, Meksiko berulang kali dipaksa menyaksikan bagaimana kartel ini memamerkan daya tembak dan konvoi lapis baja hingga kemampuan melumpuhkan aparat. Kutip dari sumber media online, kekuatan kartel CGNG memiliki lebih dari 10.000 anggota bersenjata aktif. Pendapatan tahunannya pun diperkirakan melebihi 40 miliar US dollar, memiliki bunker bawah tanah, kendaraan lapis baja, drone tempur, hingga berbagai persenjataan berat. Di bawah komando El Mencho, kartel ini memadukan disiplin paramiliter, teknologi, dan jejaring distribusi yang menjangkau pasar narkotika sintetis terbesar di dunia. Otoritas di perbatasan menuding jaringan ini berkontribusi pada gelombang overdosis yang terus menanjak hingga puluhan ribu kematian setiap tahunnya. Jika di benua Amerika jaringan narkotika beroperasi dengan kartel bersenjata, menguasai wilayah dengan teror dan peluru, maka di Asia, khususnya Asia Tenggara, wajahnya tampil lebih senyap dan manipulatif. Sindikat tak selalu datang dengan senjata, mereka menyusup lewat kemasan yang tampak lugu. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat di kawasan Asia Tenggara menemukan narkotika yang disamarkan dalam bentuk permen.
coklat, brownies, hingga jelly. Produk yang identik dengan dunia anak dan remaja. Modusnya sederhana namun efektif, mengaburkan batas antara jajanan dan zat adiktif, antara rasa manis dan ancaman mematikan. Ini adalah 1001 cara sindikat narkotika menyusupi generasi muda. Zat yang dicampurkan bukan bahan sembarangan. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan narkotika sintetis berkekuatan tinggi, mulai dari turunan amfetamin hingga senyawa depresan sistem saraf. Ada pula temuan penyalahgunaan ketamin, obat anestesi, yang kerap dijuluki obat bius kuda, yang dalam dosis tak terkontrol dapat menekan pernapasan, mengganggu kesadaran, memicu kejang, hingga berujung pada kematian. Akal-akalan sindikat narkotika tak berhenti pada permen atau jeli yang menyasar anak dan remaja. Di Indonesia, aparat menemukan modus baru. Narkotika disamarkan dalam kemasan keripik pisang, produk yang akrab di lidah publik Nusantara. Cara ini tentunya mengejutkan, bukan semata karena bentuknya yang tak lazim, melainkan karena keberaniannya memanfaatkan pangan populer sebagai medium distribusi barang haram. Dalam prakteknya, keripik tersebut dijual dengan harga fantastis, mulai dari 1,5 juta hingga 6 juta rupiah per kemasan. Indikasi bahwa yang diperdagangkan itu bukan camilan, melainkan zat adiktif berkekuatan tinggi. Dari sejumlah temuan laboratorium pada kasus serupa, zat yang dicampurkan umumnya tergolong stimulan sintetis. Efeknya bukan sekedar euforia sesaat, melainkan lonjakan denyut nadi, tekanan darah, dan laju pernapasan yang beresiko. Pengguna dapat mengalami penurunan nafsu makan dan berat badan drastis, disertai gangguan kardiovaskular yang membuka jalan pada serangan jantung. Dalam dosis tinggi atau pemakaian berulang, ancaman meningkat, suhu tubuh melonjak, kulit memerah, fungsi kognitif merosot, hingga hadirnya potensi stroke. Kratom, tanaman tropis asal Asia Tenggara, kini bergerak dari kebun-kebun tradisional menuju pusaran perdebatan global. Selama puluhan tahun, daunnya digunakan sebagian masyarakat sebagai ramuan herbal untuk meredakan nyeri dan menambah stamina. Namun, kandungan alkaloid psikoaktif di dalamnya membuat kratom tak lagi sekedar tanaman obat. Dikategorikan sebagai narkotika jenis baru dalam dosis tertentu, daun dewa ini bekerja sebagai stimulan yang memberi efek peningkatan energi. Dosis lebih tinggi, efeknya menyerupai sedatif yang menenangkan, bahkan memicu euforia ringan. Sejumlah penelitian mencatat potensi ketergantungan serta efek samping seperti gangguan fungsi hati, perubahan suasana hati, hingga gejala putus zat jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena itu, di beberapa negara, kratom dilarang atau diklasifikasikan sebagai zat yang diawasi ketat. Di Indonesia, di kursusnya belum selesai. Kratom berada di wilayah abu-abu regulasi. Tidak sepenuhnya dilegalkan sebagai obat, namun juga belum sepenuhnya diposisikan setara narkotika terlarang. Di Asia Tenggara, rokok elektrik menjelma menjadi gaya hidup baru di kalangan anak muda. Namun di balik kepulan uapnya, aparat menemukan celah yang dimanfaatkan sindikat,
yakni cairan isi ulang yang dicampur zat terlarang. Narkotika tak lagi hadir dalam bentuk pil atau serbuk, melainkan dalam botol kecil yang sekilas tampak seperti liquid biasa. Kemasan rapi, aroma beragam, dan distribusi daring membuatnya sulit dibedakan dari produk legal. Padahal kandungan di dalamnya bisa termasuk zat psikoaktif sintetis yang masuk kategori narkotika. Modus ini memperlihatkan pergeseran strategi dari transaksi sembunyi-sembunyi menjadi konsumsi yang tersamar dalam kebiasaan populer. Penggunanya kerap tak menyadari dosis yang terhirup, sementara efeknya bisa memicu gangguan pernapasan, perubahan kesadaran, hingga ketergantungan. Dalam sejumlah laporan di Jepang dan Singapura, istilah zombie vape mencuat untuk menggambarkan pengguna yang kehilangan kendali motorik dan kesadaran akibat cairan yang dicampur zat sintetis berbahaya. Fenomena zombie vape tak hanya mencuat di Jepang dan Singapura. Di Indonesia, pola serupa mulai terkuak. Pada awal Januari 2026, Badan Narkotika Nasional atau BNN menetapkan 4 warga Indonesia sebagai tersangka dalam kasus produksi liquid narkotika dan happy water yang mengandung zat berbahaya. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Penelusuran aparat menyebut sindikat ini telah beroperasi sejak September 2025 dengan sebagian bahan baku diduga dipasok dari Cina dan diselundupkan melalui jalur darat serta laut. Happy water atau air bahagia dipasarkan seharga 2 juta hingga 6 juta rupiah per saset, disamarkan dalam kemasan minuman energi. Sementara liquid vape yang di kalangan pengguna dijuluki liquid setan dijual sekitar 2 juta rupiah per cartridge, lengkap dengan merek dan kemasan yang dirancang menyerupai produk legal. Kasus lain terungkap di sebuah hotel di Jakarta Barat oleh Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah penyelidikan maraton sejak 10 Desember 2025, aparat menangkap para pelaku pada 30 Januari 2026. Dari sebuah koper, polisi menyita 5.095 cartridge rokok elektrik berisi cairan bening yang dikategorikan sebagai narkotika golongan 2. Temuan ini menegaskan pergeseran pola edar. Narkotika tak lagi sekedar diperdagangkan di lorong gelap, melainkan dibungkus dalam rupa produk gaya hidup anak muda.